Pentahelik. Inkubator Pentahelik. Kreatif yang Inovatif. Inkubator Pentahelik Kota Bekasi hari ini menggelar panen perdana di Kebun Ketahanan Pangan atau Ketapang, bertempat di Kampung Cisaat, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Yuk ikuti keseruannya. Baik, terima kasih. Saya Yusrodi CHP MSI, saya sebagai Direktur Inkubator Pentahelik. Saat ini saya ada di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Hari ini kita panen perdana ya, untuk panen terong, kemudian pun juga tomat. Alhamdulillah saat ini dihadiri oleh Ketua Aptisi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Karawang, pun juga dihadiri oleh Kepala Desa Kertarahayu Bapak Rudi. Pun juga ada beberapa perguruan tinggi yang saat ini hadir ya, diantaranya ada dari Teknik Peranata Indonesia, kemudian juga Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cipto Adi Pranoto, kemudian juga ada dari SMK Bina Tunggal, kemudian lagi ada dari Kitasi juga ada, kemudian juga ada dari STM Mercusuar, kemudian juga dari Bina Tunggal ya, kemudian juga ada beberapa komunitas ya, termasuk pun juga komunitas kartu ya, dan pun juga di sini pun juga ada RSTI ya, jadi rumah sehat Trans Sermal ya, Indonesia ya. Ya. Sehingga saya berharap sekali bahwa hari ini pun juga kita melaksanakan penanaman perdana untuk menanam jagung. Jadi jagung-jagung yang akan kita tanam ini akan kita tempatkan di lahan yang sudah kita siapkan, dan setiap nanti di kampus insya Allah di bulan Desember nanti akan panen. Harapan ke depan mudah-mudahan Inkubator Pentahelik ini akan menjadi salah satu kebun yang kemudian akan menjadikan sebagai agrowisata dan juga merupakan sebagai tempat edukasi dalam penanaman khususnya adalah ketahanan pangan. Ya, ini sudah ada perluasan lahan ya Pak? Ya, ada perluasan lahan karena memang semakin lama ini kan semakin banyak yang punya minat. Jadi ada komunitas-komunitas lain juga banyak yang berminat, terutama dari bapak-bapak ya, dari pensiunan pun juga dari Karang Taruna, kemudian pun juga dari beberapa pesantren sudah mulai mendaftar, sehingga saya berpikir bahwa ini merupakan salah satu upaya kita bagaimana kita menciptakan para ekopreneur ya, sehingga diharapkan nanti ketahanan pangan ini akan menjadi sesuatu hal, menjadi life skill ya. Tentunya prioritas dari Inkubator Pentahelik dulu ya Pak ya, anggota-anggotanya ya. Nah tentunya perlu supaya mereka tidak kehabisan lahan nanti Pak. Ya, pada prinsipnya kalau lahan kan sudah dipersiapkan. Ya, kalau misalnya kita melakukan investasi, sebetulnya investasi itu hanya untuk beli bibit aja, beli bibit, kemudian pun juga untuk pupuk ya. Kalau untuk lahan semuanya sudah digarap semuanya oleh dari Desa Kertarahayu ya, yang saat ini dipimpin Bapak Kepala Desanya adalah Pak Rudi. Jadi ini betul-betul merupakan unsur Inkubator Pentahelik ini ada 5 unsur. Pertama tentu ada pemerintah ya, melalui TWUP 4, ya, kemudian pun juga ada Kamar Dagang dan Industri ya untuk perwakilan industri, kemudian juga ada APSI, perwakilan dari akademisi, kemudian pun juga UMKM, komunitas dan media. Nah media juga kan di sini ada faktaintegritas.id. Oke, kalau dari kabupaten sendiri Pak, ada nggak Inkubator Pentahelik yang bergabung? Ada, sekitar sini juga ada. Artinya dengan posisi kabupaten ini pun juga kan wilayahnya kabupaten. Artinya kami sudah melaksanakan kerjasama dengan kepala desa. Ini merupakan 2 unsur. Kenapa ada di kabupaten? Karena untuk APSI itu wilayahnya ada 3 wilayah. Pertama ada Kota Bekasi, kemudian kedua Kabupaten Bekasi dan Karawang. Sehingga Inkubator Pentahelik ini nanti akan ada di 3 wilayah. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Menanam jagung di kebun pisang. Jagung, jagung manis ya. Amin. 70 hari ya, 70 hari ya. Ya, belum. Tomat. Mudah-mudahan nanti ini bisa terdengar oleh semua kampus. Amin. Saya sebagai Ketua APSI menghimbau kepada kampus-kampus bisa berkunjung ke sini. Karena ketahanan panganan ini termasuk pengabdian dari masyarakat. Insya Allah beserta Pak Lurah ini bernama
Bapak Rudi, Pak Lurahnya, insya Allah memberikan kesempatan kepada kampus-kampus yang ada di Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi serta Kerawang. Kelurahan apa ya Pak? Kertarahayu, Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Oke, hari ini terima kasih kepada sahabat pengurus Aptisi, bendahara Aptisi, Bu Haja, ini Pak Tatang, Hidayat, kreativitas yang ada di Aptisi, dan ini Pak Tejo Suksmonegoro sini. Assalamualaikum, terima kasih. Dengan tadi kita panen pertama program ini Ikahelik yang ada di desa kami Kertarahayu dengan ibu-ibu dan juga bapak-bapak dari Kota Bekasi. Kami merasa bangga tentunya selaku kepala desa di sini bisa kerjasama dengan perguruan tinggi, kampus-kampus yang ada di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dan juga Kerawang. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya ini kita bisa lebih giat lagi untuk memajukan pentahelik ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat warga masyarakat Desa Kertarahayu. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan para dosen dan perguruan tinggi, juga ada SMK swasta yang ada di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan dengan panen perdana ini, awal ini baru belum seberapa. Mudah-mudahan nanti kita Desember bisa memanen jagung lagi. Itu saja mungkin harapan saya, program ini bisa memajukan khususnya Desa Kertarahayu dan umumnya para anak-anak sekolah dan dosen guru yang ada di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Sekian, terima kasih. Ya Pak, kalau sejauh ini baru beberapa bulan kayaknya Pak ya, tapi perkembangannya Bapak melihat sendiri seperti apa Pak? Betul, ini baru kurang lebih 3 bulan. Perkembangannya nih cukup, saya rasa ini cukup pesat sekali. Yang mungkin tadi kita lihat ini hanya kebun yang tidak terawat, ada cuma alang-alang, karena pas ada program di sini kami bersihkan, terus dibantu para relawan kami yang ada di Desa Kertarahayu untuk menata kebun ini, dan sekaligus bantu ahli ya Bapak Budi di bidang pertanian. Alhamdulillah sekarang sudah terasa hijaunya dengan sayur mayur yang baru saja kita panen, tomat, ada juga terong dan cabai mungkin belum buah. Ini luar biasa menurut saya. Pak, kalau menurut Bapak perlu nggak sih Pak pihak pemerintah atau dari DPRD memberikan support ya, bentuknya berupa perda atau peraturan-peraturan dari Perbub gitu ya, untuk ketahanan pangan seperti ini Pak? Baik, sangat perlu sekali. Tentunya kita pengen punya legalitas, jangan cuma sembarangan, artinya liar. Kami juga pengen ada legalitas yang resmi. Nanti jangan sampai ujug-ujug istilahnya kita ini dibubarkan. Tapi kalau sudah ada legalitas ataupun SK yang resmi dari DPRD setempat, mudah-mudahan kita sudah punya pegangan, tidak bisa diganggu-gugat lagi, ongget-ongget lagi lah, lebih kuat itu. Ada payung hukumnya ya Pak ya? Betul, harus ada payung hukumnya. Itu. Jadi nanti Bapak rencana akan membawa aktivitas ini ke rapat-rapat pemerintahan ya Pak? Betul, kami nanti akan membawa mungkin mulai dari rapat-rapat minggu desa tingkat kecamatan, terus Bapak Camat membawa rapat minggunya tingkat kabupaten, yang mana nanti di situ ada para wakil-wakil kita di sana, yaitu Bapak Dewan,
dan juga Bapak Bupati. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sih hadir untuk mensupport kegiatan Pentahelix di bidang ketapang ketahanan pangan. Di sini kita bisa lihat sudah 4 bulan berjalan, atau saya bisa bilang baru 4 bulan berjalan, namun perkembangan yang dilakukan sudah luar biasa. Di sini kita bisa lihat dari proses pembibitan, penyemaian, kemudian sampai dimasuk dari tray masuk ke dalam polybag, kemudian nanti walaupun sudah masih di dalam polybag tapi sudah sudah ada buah di dalamnya. Artinya semoga ya, oh ini buahnya ya. Ya. Ini sudah berumur kira-kira 3 bulan. Artinya dengan waktu yang lebih sedikit, tanpa perlu dimensi yang luas atau tidak perlu tanah yang banyak, kita bahkan bisa membuat mikrofarm buatan kita sendiri. Wah, diharapkan program-program Pentahelix ini rata bisa diketahui oleh masyarakat, kemudian bisa dipraktekkan menjadi ketahanan pangan tersendiri bagi para pelaku rumah tangga hingga dunia industri, sehingga Indonesia sebagai negeri agraris, kemudian Kitasi dengan anak muda di dalamnya bisa menjadi akar dari peningkatan kualitas ketahanan pangan yang minimal dimulai di Bekasi dahulu hingga nanti masuk ke dalam dunia nasional dan internasional. Terima kasih. Ya, itu mungkin dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bersama kami ada dari komunitas Kitasi ya, komunitas intelektual Kota Bekasi. Ini anak-anak milenial nih. Dengan siapa nih Kak? Dengan Naza Nurhanisa. Kalau kakak? Nazarina Wahid. Sama-sama Naza? Ini Nazwa. Oh Nazwa. Oh gitu. Oke, nah ini pertama kali ya ke kebun Pentahelix ya? Iya. Oke, kayaknya kelihatannya antusias nih. Apa nih yang mendasari kakak nih? Kalau saya sebenarnya antusias karena memang workshop ini jarang banget kita temui di kota-kota, apalagi di daerah sini masih tergolong masih tergolong asri. Kalau misalkan di Kota Bekasi itu udah kayak banyak kendaraan, polusi di mana-mana. Dan dengan adanya ini kami bisa belajar banyak hal. Kita tahu teknik-teknik menanam, kita tahu bagaimana cara menyikapi tanaman supaya tanaman itu tumbuh subur dan lain sebagainya tentang tanaman dan bercocok tanam. Itu Pak. Oke, kalau kakak? Sama dengan dia, tapi yang aku pikirkan ini karena di Bekasi udah jarang banget ya untuk yang wilayah-wilayah hutan gini, terus untuk percocokan tanam, terus perpadian juga itu udah jarang banget, apalagi sawah-sawah juga udah jarang banget. Jadi antusiasme itu aku kayak gimana sih caranya bikin caranya kita makan nasi nih. Nah dari padi itu ke beras itu prosesnya gimana sih? Itu antusias banget caranya, itu ngelihatnya proses itu bagaimana, itu suatu kebanggaan banget bisa ngelihat bercocok tanam dari jagung, terus nanti kita bisa makan kan bisa langsung, terus bikin kemah, pokoknya lebih enak di sini gitu. Tadi ngapain aja tadi? Jadi kita udah tanam cabai, terus habis itu tanam jagung, terus habis itu lihat-lihat lahan, habis itu juga tadi nyiram, pokoknya banyak banget di sini. Oke, intinya exciting banget ya dengan keberadaan kita di sini ya. Baik, pesannya dong Kak buat para kaum milenial nih supaya mereka nggak tergantungan dengan gadget saja gitu ya, tapi bisa memelihara alam dengan bercocok tanam. Silakan Kak. Pesan saya tetap, walaupun di Kota Bekasi itu jarang sekali adanya tanaman atau jarang sekali hutan kota atau perkebunan seperti ini, kita masih bisa mencari, oh di daerah sini masih ada perkebunan loh. Untuk anak-anak yang seumuran saya mungkin masih bisa belajar nih lewat internet atau bisa tanam walaupun 1-2 tanaman di rumah. Kalau untuk yang udah dewasa nih, udah bekerja, mungkin bisa membeli perkebunan atau membeli lahan untuk perkebunan gitu. Dan harapan saya semoga daerah seperti perkebunan ini tuh banyak diketahui orang, dan supaya pemberdayaan dari perkebunan ini makin meningkat lagi. Oke, intinya gabunglah ke Kitasi gitu ya. Ayo nanti ketemu sama aku, sama Naza, pokoknya banyak banget kegiatan yang bakalan kalian lalui di Kitasi ini. Ayo gabung sini. Oke, baik, terima kasih Kak, sukses selalu.